Art and Creative Talks, di mana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, Sobat Kreatif, Denfest tahun ini kemasannya cukup berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena mengingat sekarang ini sedang kita semua dilanda pandemi gitu ya. Dan Denfest pun juga tayangannya mengikuti. Jadi kita semua menayangkannya secara virtual dan Sobat Kreatif nantinya bisa menyaksikan seluruh tayangan Denfest di denfest.creativity.id. Nah, untuk segmen Art and Creative Talks, kita biasanya menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif dan expert di bidangnya masing-masing. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Di sebelah saya ada Bli Balawan. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu. Ya, gimana kabarnya? Baik, sehat? Baik, sehat, sementara ya. Pasti Sobat Kreatif di rumah sudah sangat familiar ya dengan Bli Balawan, sangat terkenal sekali di bidangnya, yaitu sebagai gitaris yang sangat hebat sekarang, sudah go internasional bahkan gitu kan. Dan memang identik dengan musik jazz, betul nih. Oke, boleh deh sedikit diceritain Bli awal karirnya itu bagaimana? Yang saya tahu bahwa Bli Balawan dulunya sempat punya band gitu ya. Betul, silakan diceritakan ya. Oke, awalnya saya bermusik itu melalui tahapan yang benar ya. Melalui tahapan yang benar itu artinya dari awal itu belajar istilahnya lagu-lagu pop, belajar nyanyi lagu anak-anak dulu kan. Habis itu lagu pop macam Chrisye atau Iwan Fals segala macam, terus beralih ke rock. Zaman-zaman dulu ya tahun 80-an, Scorpion. Terus tahu nggak Scorpion? Iya. Saya pernah dengar aja tapi saya nggak Scorpion, tahu ya. Deep Purple seperti itu. Van Halen gitu. Jadi aliran gitu. Jadi saya memang mengikuti step dan selalu ingin berkembang. Gitu. Jadi tidak mau sampai di level itu aja, tapi saya terus berusaha untuk mengeksplor terus kelas 6 SD udah ngeband saya tahun 86 itu udah punya band. Terus SMP sudah main rock, sudah tour keliling Bali waktu itu ya. Terus tamat SMA saya dapat beasiswa untuk belajar jazz di Australian Institute of Music di Sydney. Jadi saya di sana 5 tahun. Nah, setelah belajar jazz itu akhirnya saya memutuskan supaya punya ciri khas tersendiri dengan permainan saya. Nah, setelah itu baru mengeksplor gamelan seperti itu. Mungkin saya ada hal menarik sedikit ketika Bli Balawan memilih untuk genre rock gitu ya. Kalau misalkan kita lihat nih dari mimik-mimiknya kayak nggak ada rock-rocknya banget, kok bisa akhirnya tertarik ke genre itu waktu itu, Bli? Kalau dulu tuh memang saya kan sukanya gitar. Jadi memang gitar itu identik dengan musik rock ya. Jadi istilahnya musik gitar itu memang yang jadi center of attention ya. Gitar sama vokal itu yang paling utama kalau band rock itu. Nyaman dulu tuh ya. Orang kalau ditanya vokalisnya siapa, gitaris siapa, pasti itu. Bass sama drummer itu gak penting waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi memang itu akhirnya rock. Tapi saya juga pernah rambut panjang sepinggang kok. Saya jadi penasaran. Iya. Mungkin nanti saya lihat dokumentasinya gitu ya, zaman Balawan masih rambutnya segitu, masih seru banget. Terus akhirnya memilih untuk solo gitar itu karena belajar di Australia atau ada pemikiran-pemikiran tersendiri? Seperti saya bilang tadi kan, saya selalu ingin belajar, tidak pernah merasa puas. Jadi istilahnya musik itu memang yang saya main itu dari hati ya. Saya suka musik itu dari hati, jadi bukan istilahnya dipaksa disuruh latihan atau enggak, itu memang kemauan tersendiri ya, memang pure dari sini. Jadi maka itu saya selalu ingin berkembang, mengembangkan diri, meningkatkan skill dan apresiasi juga, apresiasi dan referensi musik. Gitu. Apa sih yang paling penting dilakukan oleh seorang musisi? Oleh seorang musisi tentunya berkarya ya, berkarya istilahnya, berkarya dan kalau saya pribadi sih menganggap kita menjadi musisi itu adalah berkarya, memberi dan menerima gitu loh. Memberi istilahnya apa yang sudah kita punya, kemauan kita punya kita share ke orang yang ingin tahu. Tidak pelit ilmu lah. Tidak pelit ilmu istilahnya. Lalu menerimanya apa? Menerimanya ya ini dengan meningkatkan apresiasi. Jadi saya suka nonton, secara pribadi saya juga senang nonton atau dengar musik sendiri orang yang
orang yang apa namanya, bukan hanya musik umum ya, musik-musik yang idealis, yang apa, imajinatif karya orang lain, saya suka Iya, menyimak. penting sekali ternyata, karena kalau kita mau karya kita didengar, kita harus ngedengar karya orang dulu Iya, terlebih benar dahulu sekali. ya, betul. Iya. Nah, yang membuat akhirnya Beribalawan akhirnya yaudah nih cinta banget sama musik jazz itu apa sih? Dari eksplor dirinya Beribalawan yang sangat banyak, keinginan belajar, akhirnya sampai saat ini benar-benar matang di musik jazz itu apa? Itu sebenarnya karena musik jazz itu tanda kutip itu musik yang paling susah ya. Iya. Musik tingkatan level musik yang paling susah karena itu tidak di planning, semuanya itu improvisasi. Oh. Kita tuh selalu berimprovisasi. Misalnya orang bermain jazz tuh walaupun lagunya sama, tapi cara mainnya itu nggak pernah Beda-beda sama. pasti. Beda kalau lama lagu pop atau lagu rock tuh Iya. udah pakemnya. Artinya jazz tuh ini betul-betul pakai feeling dan pakai apa namanya? Ya itu kemampuan Iya, pendengaran yang kemampuan bagus ya. Jadi yang menarik dari musik jazz ya kerumitannya itu ya, Iya, untuk Beribalawan iya. ya. Terus selama berkarir pasti banyak tantangan ya Bu ya. Kalau untuk Beribalawan sendiri, bagaimana sih tantangannya ketika seperti Beribalawan bilang tadi, musik jazz itu kan kategori musik yang paling susah. Tentu tidak semua orang bisa memahami, tidak semua orang bisa sehati nih sama Beribalawan sendiri. Untuk memajukan musik jazz itu sendiri, tantangannya untuk Beribalawan sendiri apa? Nah kalau yang musik itu ibarat saya itu seperti ini ya. Kita akan dihargai kalau kita berada di lingkungan yang tepat, seperti gitu loh. Ibarat seperti apa namanya, orang yang nggak ngerti lukisan disuruh beli lukisan 1 miliar kan, ngapain sih beli lukisan, apalagi lukis abstrak misalnya. Nah jadi selalu berusaha menempatkan diri di audiens yang tepat, di lokasi yang tepat gitu loh. Atau kalau kita mau fleksibel boleh juga. Jadi misalnya kalau saya harus perform di anak-anak SMP atau sekolah SMP, saya akan menyesuaikan dengan level mereka gitu loh. Turun level dulu gitu loh. Jadi kalau tampil di depan profesor musik, naik level lagi gitu loh. Jadi bisa seperti itu gitu loh. Jadi tantangannya itu, kita harus tetap fleksibel. Nah karena saya bermain musiknya dengan tahapan yang benar, step yang benar, main musik pop, meningkat sedikit. Jadi saya tidak ada masalah gitu loh. Jadi tidak mungkin apa namanya, kadang-kadang kan orang baru belajar main musik suka jazz, dia langsung main jazz, habis itu lagu yang pop dia nggak tahu, nggak mau tahu, yang itu berbahaya gitu. Nah ini juga bisa kita petik sesuatu yang sangat bermanfaat dari Beribalawan. Jadi kita harus tahu dulu nih semua ilmunya gitu kan, dari segala genre musik. Ketika kita dihadapkan di sebuah masalah seperti Beribalawan tadi, harus menempatkan diri dimanapun gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan audiensnya juga gitu kan. Jadi nggak maksain kenahnya kita aja gitu kan. Iya, maksain kenah sendiri kan juga nggak bagus, karena gimana pun juga seorang musisi juga akan terkenal kalau pendengarnya juga ada gitu kan. Kalau kita nggak ada masanya, kita juga nggak akan ada nama juga, akan lihat ya. Lalu di dalam dunia musik jazz juga Beribalawan itu mendirikan sekolah musik juga ya? Iya, ada sekolah musiknya. Itu apa sih yang akhirnya membuat Beribalawan akhirnya mendirikan sekolah jazz untuk seperti generasi seperti saya bilang tadi, itu bermusik itu adalah suatu kecintaan saya. Jadi saya berusaha untuk memberi dan menerima. Saya menerima anugerah, udah dikasih kesempatan untuk bisa main musik, atau jadi saatnya saya apa namanya, membagikan kepada yang lain. Seperti guru SD sama konsepnya. Ya. Lalu untuk menjadi seorang seperti Beribalawan yang sudah go nasional, go internasional, apakah ada tips-tips khusus yang bisa beli share sekarang ke sobat kreatif di sini? Jadi sebenarnya kalau untuk bisa kita bersaing di luar tuh, kita harus punya suatu ciri khas tersendiri ya. Ciri khas tersendiri, karena kalau kita ngomongin musik itu kan orang yang pintar dan jago itu banyak banget. Cuman yang dapat kesempatan atau unik itu nggak begitu banyak. Jadi selama kita bisa membawa style kita tersendiri, ya kita masih bisa bersaing di dunia luar gitu loh. Karena seperti musik jazz yang saya mainkan itu selalu melibatkan alat musik tradisional gamelan. Setiap saya tur keluar itu selalu melibatkan pemain gamelan juga yang dikolaborasikan dengan gitar atau alat musik lainnya. Jadi itu menjadi ciri khas yang orang di sana baru, asing gitu.
Dan kalau misalkan memasukkan unsur-unsur tradisi itu berarti sebuah bisa dikatakan sebagai trik marketing dari Beli Balawan juga untuk mengangkat budaya kita di Bali ya, Beli ya, memperkenalkan musik tradisional itu ya. Nggak hanya cuman jazz aja, karena kalau bawa jazz aja ke luar negeri di situ juga banyak yang hebat-hebat gitu ya. Jadi Beli Balawan berusaha mengkolaborasikannya dengan musik tradisional. Iya. Nah itu juga bisa sobat kreatif jadikan contoh kalau misalkan mau go internasional, kita jangan melulu menggeluti bidang yang itu aja, dia harus masukkan juga unsur tradisinya ya, biar kita bisa memperkenalkan tradisi kita juga ke luar negeri. Terus juga momen yang paling sebelumnya saya pengen tanya, gimana sih cara membentuk karakter dari seorang musisi mendapatkan ciri khas itu tuh, apakah ada caranya, Bli? Yang pertama adalah kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri itu artinya memang secara latihan itu rutin harus kita disiplin pada diri dengan latihan musik atau minimal 4 jam sehari seperti itu ya. Kedisiplinan itu terus latihannya setelah kita disiplin terus kita punya skill yang bagus kan. Skill yang bagus harus diinin juga dengan referensi, karena referensi itu penting. Referensi itu penting untuk mengukur sampai di mana kemampuan kita. Nah sekarang kan dengan era YouTube sekarang sebenarnya udah gampang, terlalu gampang buat anak-anak sekarang, karena udah banyak contoh kan. Nah di zaman saya SD SMP itu tidak ada seperti itu. Lalu gimana caranya? Kita hanya mendengarkan kaset, terus kita rewind. Dan kita mengimajinasikan bagaimana sih caranya itu main gitu. Jadi nggak ada yang ngajarin step by step, itu nggak ada. Dulu bisa main gitar atau tidak? Ya keluarga saya kebetulan kakak perempuan saya juga main gitar. Jadi dari lihat-lihat kakak sendiri gitu ya main gitar, terus tertarik juga. Sampai saat ini sering berkolaborasi dengan kakak mungkin? Enggak, udah enggak lagi kakak. Mungkin nanti suatu saat bisa ya? Oke. Diomelin tapi masih. Oh gitu, masih sering dikasih saran juga pastinya ya. Oke, kita sekarang berbicara masuk ke era pandemi ya. Jadi tentu saja di pandemi ini mungkin tidak semua orang mengalami hal yang membuat drop gitu kan. Ada juga beberapa yang malah semakin kreatif di masa-masa pandemi. Untuk Beli Balawan sendiri masuk di kategori apa nih? Nah itu menarik banget, karena kadang-kadang orang banyak yang nanyain saya kok santai sekali bagaimana ya. Satu, saya ngomongin dari sisi makan terutama ya. Jadi orang sekarang kan banyak ngeluh, pandemi kayak gini makannya nasi sama telur ceplok si kecap manis gitu kan. Banyak orang kayak gitu ya, untuk ngirit sebenarnya. Nah saya pribadi memandangnya seperti ini, saya tuh mau pandemi atau enggak pandemi, saya udah sering makan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada show atau berangkat ke Jakarta pagi-pagi itu nggak sempat ngapa-ngapain, ya udah bikin telur ceplok sama nasi sama kecap gitu loh. Jadi itu udah hal yang lumrah. Jadi sekarang orang kayak gitu udah apa sih bedanya? Nggak ada bedanya. Karena mungkin Beli Balawan sudah melakukan hal itu dari sebelum pandemi juga ya. Nah, dan yang kedua tentang pekerjaan ya. Pekerjaan satu yang paling penting itu ini ya. Saya tidak pernah merasa diri saya itu artis. Seniman ya, tapi artis enggak. Kenapa begitu? Jadi walaupun saya sudah ikut mayor label Sony Music, saya masih suka main di kafe. Main reguler di kafe, main acara orang kawinan, acara wedding saya masih main, terus jadi guru pengajar. Saya lakukan semua. Show yang corporate, main depan presiden saya lakukan juga. Jadi saya tuh memang cinta musik gitu loh. Jadi saat memang tidak ada pekerjaan, I have no problem gitu loh. Mau ngajar, mau ngamen segala macam biasa aja gitu loh. Jadi yang terjadi orang yang terlalu ngartis tanda kutip ya. Saat tidak ada show, terus jadi guru gitar turun level lagi nih. Apalagi kan star syndrome juga. Ya, jadinya dia stres sendiri loh. Stres sendiri dan banyak ternyata yang seperti itu. Jadi itu kiatnya. Jadi dengan begitu saya bisa tetap kreatif, tetap bisa berkarya. Tidak pandemi pun masih terus berkarya juga. Jadi sebenarnya, cuman kalau pandemi ini lebih banyak waktu di rumah, kita bisa lebih fokus sebenarnya. Ya. Dan sekarang sudah banyak ada karya-karya yang dipersiapkan untuk dirilis tahun depan. Iya, udah tahun ini.
tahun ini dua sudah minggu siap lalu ya? baru rilis. Wow, Nah, luar baru rilis biasa. juga. Ini sih yang benar-benar perlu diacungkan jempol gitu ya. Jadi teman-teman sobat kreatif di rumah nggak ada alasan untuk berdiam diri, untuk Iya. merenungi nasib gitu kan. Karena ini malah menjadi momen-momen dimana kita bisa fokus menjalankan sesuatu kan, berkarya seperti Billy Balawan. Dan narasumber-narasumber yang sudah datang ke talk show ini juga rata-rata bilangnya malah pandemi ini menghasilkan banyak karya. Kadang banyak yang nyimpen-nyimpen karya ntar dirilis sekalian jadi booming gitu kan. Iya. Kalau kita stuck di sini ya kita nggak akan eksis juga nantinya gitu. Nah, ini baru pertama kalinya Billy Balawan datang ke Dharma Negara Alaya. Ya, baru pertama kali. Gimana responnya? Tempatnya sangat luar biasa. Saya udah keliling sebentar, walaupun belum ke semua lorong ya, Iya. tapi bagus banget. Ini memang cocok buat kaum muda, kaula muda ya, tempat nongkrong, tempat berkreativitas dan tempat untuk segala macam perkumpulan yang positif sebetulnya. Sangat cocok ya. Kemarin waktu Anugerah Musik Bali belum sempat ke sini ya? Belum sempat. Ya. Oke. Berarti ini benar-benar pertama kali fresh Billy Balawan juga berkunjung ke sini. Semoga suatu saat nanti kita bisa berkolaborasi juga. Mungkin Pak Billy Balawan mau konser di sini, Iya. kita sangat welcome. Ide yang sangat bagus. Iya. Kita tunggu loh. Billy Iya, Balawan. ya, pasti. Lalu saya boleh minta pesan-pesannya nggak untuk industri kreatif, khususnya yang ada di Kota Denpasar? Saya pikir sekarang tuh emang harus punya banyak ide ya. Iya. Punya banyak ide untuk mengembangkan banyak hal dari apa yang bisa kita gali ya sekarang, terutama yang ini kan online ya. Iya. Semua serba online, jadi saya pikir industri kreatif yang sangat signifikan zaman ini adalah periklanan gitu ya, periklanan ya, video gitu ya, periklanan video dan ya itu selling on media juga ya, kan? multimedia itu sekarang jadi lebih penting gitu loh. Di Balawan sendiri selama pandemi aktif di media sosial kah atau gimana? Cukup aktif di media sosial. Ya YouTube juga YouTube lumayan. ya. Mungkin bisa nanti kalau ada teman-teman yang mau tahu seputar kehidupannya Billy Balawan atau ilmu-ilmu tentang permainan gitar, mungkin sempat di-share di YouTube Ya, juga kan. ada Bisa kunjungi YouTube-nya Billy Balawan untuk kita mengisi waktu juga di rumah sambil belajar-belajar ngulik-ngulik gitar, makin pintar gitu kan. Ya biar ngeliatin prank terus ya. Iya benar kan, jadi lebih baik kita menonton edukasi yang bagus gitu kan. Ya. Dan terakhir dari saya, melihat sekarang juga Denpasar Festival pun dilaksanakan secara virtual ya Bu ya. Kita mengenyampingkan hiruk pikuk seperti tahun-tahun sebelumnya, keramaian segala macam, tapi tentu tidak menghilangkan spiritnya Denfest sendiri gitu. Untuk Billy Balawan sendiri, responnya terhadap keberlangsungan Denfest tahun ini bagaimana? Mungkin ada pesan-pesan untuk keberlangsungan Denfest tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Untuk Denfest ya, saya kan sudah ngikutin terus ya dari awal-awal Denfest juga sempat ini. Cuman yang kemarin kan yang jadi kendala kan timingnya, selalu hujan kan, selalu hujan. Karena ujung tahun terus kan. Ujung tahun terus. Dengan untuk kedepannya saya pikir harus dibikin sesuatu yang apa sih namanya ya? Untuk meminimalisir hal-hal itu ya mungkin. Jadi kedepannya Ya. sekarang kan karena ada pandemi, tapi kalau nggak ada pandemi, saya pikir harus bikinnya tuh lebih massal lagi loh, lebih massal lagi, lebih luas lagi areanya gitu, lebih luas lagi areanya, misalnya seputar jalan tutup semua gitu ya. Jadi dibikin lebih semarak dan lebih konsep kreatifnya perlu ditambah kalau menurut saya sih ya. Workshop, gitu. Jangan cuman membuat orang biar nonton ke sana, nonton dan makan, tapi workshop edukasinya tuh diperbanyak kalau menurut saya. Nanti untuk workshop dan edukasi mungkin kita bisa selenggarakan di Dharma Negara Alaya gitu kan, karena di sini pusat dari kreativitas, kita bisa sama-sama kerjasama. Dan sebenarnya Denfest tahun ini tidak tidak sepenuhnya menghilangkan euforia itu, karena kita istilahnya ini pengganti Denfest tahun lalu aja. Dan tahun depan memang kita berharap biar Denfest bisa diselenggarakan dua cara, ada yang offline dan virtual juga tetap jalan. Jadi kan mungkin nanti masukan dari Billy Balawan juga bisa dipertimbangkan oleh teman-teman yang mengurus Denfest nanti gitu. Oke, baik, terima kasih Billy sudah mampir-mampir ke Dharma Negara Alaya, mau sharing juga sama sobat kreatif yang ada di rumah.
banyak sekali yang bisa kita petik dari Beribawan yang sudah melanglang buana, go nasional, go internasional gitu kan, dan masih tetap sangat merakyat dan mau belajar, eksplor diri juga gitu kan. Terbukti tadi kata Beribawan nggak mau dibilang artis, maunya dibilang seniman karena masih ngambil job cafe, wedding gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa banget mencontoh sikap itu gitu kan, kalau mau eksistensinya tetap terjaga juga gitu di dunia permusikan kalau memang cinta sama musik gitu kan, nggak hanya mau jadi artis aja atau artis banget gitu kan. Artis itu ada masanya soalnya. Iya betul, saya setuju itu, dan senang sekali saya bisa berbincang sama Beribawan sekarang. Mungkin saya tutup dengan selfie dulu karena ini saya pertama kali ngobrol sama Beribawan, mau didokumentasikan dulu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Sobat Kreatif sudah menyaksikan segmen Creative Talks. Tapi jangan lupa